Halo semuanya, kami dari kelompok 2B akan membahas mengenai prioritas nasional ke-15, yaitu mengenai reformasi birokrasi. Apa itu reformasi birokrasi? Jadi reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan juga melayani, di mana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat memegang peran penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan juga terhadap perkembangan teknologi yang menuntut birokrasi lebih adaptif dan juga inovatif. ASN dituntut bekerja secara profesional, disiplin, dan juga berintegritas dengan berpegang pada core value berakhlak sebagai pedoman perilaku dalam bekerja dan juga melayani masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan teman-teman, di sini ada 4 poin penting yang melatar belakangi reformasi birokrasi. Yang pertama, maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Kemudian penyalahgunaan wewenang, dan yang kedua adalah kualitas pelayanan publik yang rendah, kinerja ASN yang belum optimal, dan tuntutan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, di sini kita ada 4 yang harus direalisasikan atau dipedomani. Di antaranya adalah penguatan tata kelola pemerintahan untuk birokrasi yang bersih, efektif, dan juga akuntabel. Peningkatan profesionalisme ASN yang kompeten, adaptif, dan juga berorientasi pada pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menciptakan pelayanan transparan, responsif, dan berdampak bagi masyarakat. Digitalisasi dan juga penyederhanaan layanan agar pelayanan publik lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Adapun masalah utama yang terjadi di birokrasi yang ada di negara kita. Yang pertama, pelayanan publik yang masih lambat, rumit, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di negara kita. Yang kedua, kualitas SDM ASN yang belum merata. Makanya perlu peningkatan kompeten dan disiplin bagi para aparatur sipil negara yang ada di negara kita. Yang ketiga, budaya kerja yang masih tergolong konvensional dan kurang inovatif. Dan yang keempat, pengawasan dan akuntabilitas yang belum maksimal sehingga risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang. Adapun faktor internal birokrasi yaitu 1. Birokrasi masih bersifat tradisional, kaku, dan terpengaruh kepentingan politik. 2. Intervensi politik mengganggu netralitas ASN. 3. Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih terjadi. 4. Rendahnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. 5. Struktur organisasi terlalu gemuk dan tidak efisien. 6. Sistem rekrutmen dan pelatihan SDM belum berbasis kompetensi secara konsisten. 7. Prosedur pelayanan tidak seragam dan SOP belum jelas. Selanjutnya ada upaya penyelesaian dan strategi reformasi. Yang pertama ada reformasi struktural dan fungsional, yaitu penyederhanaan organisasi, profesionalisasi ASN, dan peningkatan responsivitas pelayanan. Yang kedua ada pengembangan pendekatan fungsional dalam pelayanan publik untuk mengurangi hierarki yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga netralitas birokrasi dan membatasi politisasi melalui sistem merit. Yang keempat, pengawasan ketat dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran. Yang kelima, reformasi budaya kerja yang adaptif, berorientasi hasil, dan anti korupsi. Yang keenam, peningkatan kualitas kebijakan melalui konsultasi publik dan pelibatan tenaga ahli. Yang ketujuh, restrukturisasi oleh organisasi untuk mengurangi biaya redundansi dan peningkatan efisiensi. Yang kedelapan, penguatan kapasitas ASN melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan insentif berbasis kinerja. Yang ke-9, pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan dan penyusunan SOP yang jelas. Kesimpulan dan peran ASN dalam pelayanan publik yang berkualitas. 1. Reformasi birokrasi merupakan langkah penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efektif bagi masyarakat. 2. ASN sebagai pelaksana utama kebijakan harus profesional, disiplin, dan berintegritas tinggi dengan berpedoman core value, berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semangat bangga melayani bangsa menjadi landasan pengabdian utama seorang ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Harapannya, ASN dapat memberikan pelayanan yang ramah, berkualitas, dan berdampak positif untuk masyarakat. Mari bersama-sama mendukung reformasi birokrasi
demi masa depan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berkualitas, dan melayani.